Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Bertemu lagi dengan saya Gema Dania dalam acara podcast FPRB. Dan tentunya kali ini kita selalu kedatangan tamu yang sangat spesial tentunya, yaitu langsung saja kita sapa Mas Buradi SPD atau yang biasa disebut dengan Mas Adi. Selamat sore Mas Adi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Buradi, yang selalu bisa dipanggil aktivis sampah, dan juga bisa sering dari teman-teman ini mengatakan bahwa saya adalah sampah masyarakat. Nah, tadi perjalanannya ke sini gimana Mas Buradi? Lancar apa macet? Alhamdulillah. Kalau urusan perjalanan itu ya selalu lah Macet. Di Sampang ada macet. Oh, emang lagi ini tadi ya, ada kepentingan sedikit gitu ya. Jadi Mas Buradi ini pendidikannya alumni mana Mas kira-kira? Universitas Madura. Kebetulan kuliah itu selama 7 tahun. Kuliah di Unira. Dahsyat sekali. Dan tahun berapa lulusnya? Dari tahun 2009 sampai 2016 itu. Nah, jadi pembahasan kita kali ini yaitu gerakan sampah menjadi nol. Kira-kira apa itu sampah menjadi nol? Nol itu warnanya apa ya? Apa merah, apa putih, atau bagaimana? Kita langsung tanya saja kepada Ketua Fospeta ini dan sekalian menjelaskan apa itu Fospeta. Ya. Langsung Terima saja. kasih. Terkait masalah Fospeta ini adalah Forum Solidaritas Pemuda Tanjung, di mana forum ini berawal dari sebuah perkumpulan dari teman-teman pemuda, yang mana pemuda ini sangat-sangat peduli terhadap lingkungan. Dari hal tersebut terbentuklah sebuah Fospeta yang untuk melakukan sebuah lingkungan menjadi sampah menjadi nol. Artinya nol ini adalah sampah yang selama ini bertumpukan, berserakahan di mana-mana, di sungai maupun di masyarakat maupun di desa. Ini bagaimana caranya untuk mengatasi menjadi nol tanpa ada sampah di situ. Kira-kira kepanjangan dari Fospeta itu apa sih, Mas? Kalau Fospeta sendiri Forum Solidaritas Pemuda Tanjung ini. Jadi awal mulanya sampean membangun gitu bagaimana? Kok bisa kepikiran nama Fospeta? Kenapa gak nama yang lain begitu? Kalau nama sih bagi saya adalah ini nomor 10 dulu. Dimana pada waktu itu saya pribadi dan 5 orang ini pencetus dari Fospeta ini berangkat dari sebuah kegelisahan dalam sebuah lingkungan, dimana ada salah satu desa yang satu kabupaten bisa kenal kekumuhan satu desa ini, sehingga berangkat dari itulah teman-teman pemuda yang 5 orang ini punya inisiatif untuk membangun desa tanpa campur, tanpa ada dukungan. Walaupun ada dukungan maupun tidak, ini tetap tekad teman-teman dari melakukan sebuah lingkungan yang ada maupun di sungai, bahkan di desa-desa tersebut. Jadi kegiatan apa saja yang udah dilakukan Fospeta selama ini dan juga yang rencana yang akan dilakukan yang belum dilaksanakan sampai sekarang? Alhamdulillah selama 4 tahun ini kami menggeluti masalah persampahan, masalah lingkungan ini. Dari awal kita mengambil langkah yang pertama, sungai, yang inisiatifnya sungai itu yang seringkali identik sebuah kebanjiran yang di kota Kabupaten Sampang. Maka sungai itu saya kerjasama juga dengan pemerintah yang dulunya pada masa jabatan Pak Jonathan, sehingga minta tolong ke Pak Jonathan untuk disidak pada waktu itu, sehingga dilakukan pembersihan. Dan pada waktu itu pula sungai tersebut tidak bisa dilakukan secara manual, kerja bakti dan segala macam. Karena apa? Sampah yang ada itu ini kedalamannya mencapai hampir 3 meter, bercampuran dengan tanah liat, sehingga dikeruk. Dari situlah teman-teman ini mengambil langkah bagaimana sungai ini agar tidak terjadi ditempatkan sampah kembali. Pada waktu itu sampah dinamakan sampah pelangi. Memang pelanginya itu mengambil dari warna-warni sampah. Saking banyaknya sampah ya. Dan dari situlah teman-teman punya inisiatif untuk mau mengangkut sampah-sampah yang ada di rumah tangga, agar masyarakat ini tidak membuang sampah yang ada di sungai. Ini diangkut, yang awalnya pakai gerobak
lambat laun pakai VR roda 3, lambat laun dilirik oleh pemerintah pusat. Alhamdulillah juga kecipratan dari Kabupaten Sampang ini, khususnya di Desa Dharma Tanjung, kecipratan anggaran TPS 3R. Apa itu? TPS 3R ini adalah tempat pengolahan sampah. Ini. Sehingga yang awalnya sampah ini diangkut langsung dibawa ke Sampang, namun kali ini tidak. Sampah yang dari rumah tangga ini kita kumpulkan, baru dibawa ke TPS 3R, baru dikelola. Dipilah apa saja yang bisa dibutuhkan, apa saja yang bisa dinilai jual. Ini sehingga residu hal yang tidak bisa dilakukan ini dibawa ke Sampang atau TPA, tempat pembuangan akhir. Disitulah perjalanan sampai saat ini. Oh, jadi sampah yang sudah disetor di tempat pembuangan nanti di recycle ya Mas ya, oleh di sana. Jadi bagaimana sampah-sampah keadaan di Tanjung sekarang? Apa lebih baik atau masih, atau perlu ditingkatkan lagi atau bagaimana? Alhamdulillah, kalau masalah yang sampah yang ada di Desa Dharma Tanjung kali ini sudah ada perubahan yang sangat signifikan. Nah, yang berawal dari kumuh sangat luar biasa, bahkan dulu minta kerjasama dengan Satpol PP, BBBD untuk melakukan hal itu. Nah, sampai saat ini sungai yang ada ini kosong sampahnya. Hebat sekali, berarti warga Sampang harus berbangga nih, apalagi dengan adanya Fospeta ya Mas ya, khususnya di lingkungan Dharma Tanjung. Apakah hanya di Dharma Tanjung Mas? Kebetulan kami masih melakukan di desa yang satu ini dulu. Karena apa? Kami ketika masih belum mencapai 99% yang ada di Desa Dharma Tanjung, kami masih belum bisa melangkah ke desa-desa yang lainnya. Tapi sebelumnya Desa Sejati, ada desa ya tetangga-tetangga ini juga pingin tahu langkah-langkah seperti apa yang dilakukan agar mendapat TPS 3R. Namun lagi-lagi kita kembali kepada pemudanya. Pemudanya punya keinginan apa tidak untuk membangun desanya sendiri. Kadang kan kalau berbicara masalah sampah, kalau pemuda yang saat ini ogah kan, bau dan segala macam. Ya, namun ketika kita mendalami terkait masalah sampah ini, banyak sekali yang manfaat-manfaat yang ada. Di situ ada nilai jual, di situ melakukan edukasi terhadap masyarakat secara langsung, sehingga bisa mengetahui apa letak permasalahannya dan bagaimana cara untuk menyelesaikan. Itu sangat mudah ketika kita mendalami hal-hal itu. Jadi menurut Mas Buradi atau Mas Adi, kita harus saling bahu-membahu untuk membersihkan sampah di sekitar kita. Tidak harus kita bertugas, semuanya itu punya tugas, tidak harus forum Forpeta ini saja gitu ya Mas ya. Jadi selama Fospeta bekerja nih, nah apa saja yang telah dipelajari yang menyebabkan banjir di Sampang terutama? Ya, terutama yang permasalahan banjir yang ada di Kabupaten Sampang memang adalah sampah. Pertama, karena menilai saya pribadi maupun dari kajian-kajian teman-teman Fospeta, dari TPS 3R yang ada di Kabupaten Sampang ini tidak jalan. Karena apa? Sampah yang ada ini diangkut langsung dibawa ke TPA. Sehingga apa? Pengolahan yang ada, hal-hal yang manfaat yang ada ini tidak dikelola. Ini sehingga dibuang dengan secara sia-sia. Kemarin juga kami selalu melakukan pantauan di sungai di Kecamatan Camplong. Ini selalu bekerja sama dengan PUPR bagian Kabit Sungai. Masyarakat sangat sering melakukan pembuangan di sungai-sungai seperti pempes, popok bayi ini. Maka hal ini yang perlu sangat kita lakukan adalah edukasi. Pertama adalah kepada orang-orang yang paham, kepada orang-orang yang ngerti. Kadang orang-orang seperti PNS lah yang memberikan contoh. Orang-orang yang ngerti ini memberikan contoh keburukan. Di situ yang awalnya. Ya, harusnya orang-orang yang sudah mempunyai pendidikan yang mumpuni, dia harus menjadi contoh ya Mas ya. Harus menjadi model di masyarakat. Jadi masyarakat yang menengah ke bawah itu bisa meniru mereka dengan sisi positifnya gitu. Tapi kembali lagi, tidak harus
orang-orang tertentu yang harus sadar akan sampah. Kita semua tanpa pandang bulu, tanpa pandang umur, tanpa pandang usia dan jenis kelamin juga, kita harus peduli dengan sampah agar tidak terjadi bencana, terutama yang terjadi di Sampang, yaitu banjir. Gitu. Jadi apa yang akan dilakukan Mas Adi ke depannya untuk Sampang agar lebih baik? Kalau Vospeta sendiri terus melakukan perubahan khususnya di sampah-sampah. Bahkan saya meyakini bahwa Vospeta ini nantinya untuk melakukan persampahan ini akan menjadi sebuah percontohan di Kabupaten Sampang. Karena apa? Kami tidak hanya belajar di Kabupaten Sampang saja, melainkan pernah belajar di Malang, ada TPS 3R yang dijadikan rujukan di se-Jawa Timur. Bahkan pada waktu perkumpulan di Jakarta pun kami juga belajar hal itu. Semacam studi banding gitu Mas. Artinya apa? Kita kembali kepada diri kita sendiri. Kita jangan pernah menyalahkan orang awam. Orang awam ini butuh pengertian dari kita yang mengerti. Karena apa? Orang awam ini ketika kita mencontohi terlebih dahulu, maka orang awam itu akan ikut. Ya, benar sekali. Terus cara Vospeta sendiri mengedukasi masyarakat agar bisa ikut serta dalam penanganan sampah agar menjadi nol seperti yang dijargonkan oleh forum Vospeta ini. Gitu. Kalau penanganan sampah dengan melakukan edukasi ini ada dua hal. Orang awam dengan orang yang mengerti. Ini ada sebuah perbedaan. Kalau orang awam ini kita butuh keteladanan kita. Kita butuh pendekatan kita. Artinya kalau dengan secara forum kita mengundang masyarakat, saya yakin tidak akan bisa. Mau berapa kali pun acaranya, sosialisasi, saya yakin tidak akan bisa. Karena saya sudah 3 kali melakukan sosialisasi kepada orang-orang awam untuk melakukan pembersihan sampah, agar sadar sampah. Ini sulit. Kecuali kita melakukan pendekatan persuasif, kita dekatkan ibu-ibu, kita contohkan ibu-ibu, ini loh Bu bisa nilai jual, ini loh Bu bisa bersih seperti ini. Ini paham. Karena apa? Orang awam bisa dia tidak mengikuti karena fasilitas masih belum ada. Ini. Kalau fasilitas ada, dia akan mengikuti. Repot dengan ketika mengedukasikan kepada orang ngerti. Dia tahu bahwa itu kotor, dia tahu bahwa ada tempat sampah, tapi dia membuang saja. Malas. Ya. Jadi ketika membandingkan lebih gampang mana antara orang awam dengan orang mengerti, saya sendiri lebih gampang orang awam. Ini lebih menurut daripada orang ngerti. Jadi selama ini kendalanya apa sih Mas dalam program di Vospeta yang udah Anda lakukan selama ini? Kalau kendala dari Vospeta sendiri ini adalah dari pemerintahan sendiri melakukan dengan setengah-setengah. Nah, padahal dari awal, dari start sampai saat ini Vospeta melakukan sampah menjadi nol. Ini bukti nyata ketika dibandingkan di kabupaten, di TPS 3R yang ada di Kabupaten Sampang ini nggak ada. Satu-satunya yang melakukan aktivitas ya hanya di Tanjung ini. Jadi mungkin kedepannya mau membentuk di tempat-tempat lain atau kalau ada membentuk rencana? Kami masih belum. Cuman ketika melakukan pembersihan sampahnya kita akan menjalar ke barat dari Tanjung ke Sejati sampai ke Camplong. Sehingga kami sendiri punya keyakinan nanti akan menjadi pengangkutan sampah se-Kecamatan Camplong dibawa ke Tanjung ini nantinya. Menurut Vospeta sendiri nih, khususnya Mas Adi, seberapa penting sih peduli dengan sampah itu? Saya rasa ketika seberapa penting kita tidak bisa mengukur berapakah atau berbicara angkanya berapa nominalnya, ini masih belum bisa. Karena masalah sampah ini kembali kepada diri kita sendiri. Ibarat kita sendiri, coba kita jangan mandi lah, ya kan? Berarti kan kita tidak peduli sama diri kita sendiri. Artinya apa? Kita kembali kepada diri kita sendiri. Kalau itu bersih, itu sangat luar biasa, maka sama dengan kita ini.
Jadi peduli dengan sampah ataupun kebersihan itu sangat penting ya Mas ya. Sangat Apalagi dimulai dari diri kita sendiri baru dari orang lain, begitu pemirsa. Jadi tanpa terasa kita sudah berbincang-bincang sudah 20 menit lebih ya. Saking asik ngobrolnya gitu. Untuk Mas Adi sendiri ada nggak yang mau disampaikan kepada pemirsa, khususnya pemirsa FPRB? Hanya satu kata bagi kami, lakukanlah apa yang kamu lakukan, jangan pernah mengusik pekerjaan orang lain, itu saja. Luar biasa sekali. Nah, semoga Mas Adi tidak bosan ya dengan FPRB dan tidak Siap. kapok untuk diundang lagi ke sini. Semoga suatu hari nanti diundang lagi ya untuk berbincang-bincang lagi kita. Nah, jadi sudah saya akhiri podcast kali ini FPRB. Semoga kalian semua bisa teredukasi dan yang belum sadar sebelumnya sudah sadar akan apa itu sampah dan peduli dengan sampah dan kebencanaan di Sampang ini. Jadi wabillahi taufiq wa hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gema Dania undur diri. Salam tangguh. Salam kemanusiaan.